Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Video kali ini saya akan melanjutkan video terkait pembahasan Katga. Nah, Katga ini ya kalau kita lihat seperti wayang, tapi setelah saya cari tahu ada namanya di sisi deder dengan di sisi sebelah sini atau sor-sorannya itu pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Di dedernya yang bentuknya seperti orang, ini disebut dengan Pandito Semedi. Ya, Pandito Semedi. Kenapa kepalanya melontos? Karena pada era Hindu-Buddha, kepercayaan Hindu-Buddha, kepala yang melontos itu melambangkan kesucian dari segi luar. Ketika orang yang terlihat bersih dalam segi fisik, maka yang dalamnya itu bisa disesuaikan. Nah, tangan melambangkan ke dada, yaitu dengan harapan atau filosofi harapan yang sangat kuat kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian kaki bersilang, ini menandakan berserah diri. Jadi dia hanya sebagai wayang atau melakukan tuntunan jalan sesuai yang diarahkan oleh Tuhan. Dan ini ada di bagian sasaran ada simbol dewa. Ada simbol dewa. Ini dewa kekayaan. Jadi saya rasa pusaka ini dibuat dengan harapan yang mana sumber kekayaannya atau kerezekiannya terus mengalir. Dan di tengah-tengah sini ada kayak gunungan. Gunungan itu memfilosofikan suatu bentuk hutang. Ya. Nah, di zaman dahulu itu banyak sekali orang yang bekerja dengan bercocok tanam atau tani. Oleh karenanya, pusaka ini diciptakan dengan harapan berlimpahnya kekayaan dengan hasil panen yang melimpah. Dengan hasil panen yang melimpah kan otomatis si pemilik pusaka ini dapat mendapatkan hasil yang berlimpah, dalam arti sumber harta itu luar biasa. Keunikan lagi dari pusaka ini yaitu jidatnya yang ada simbol seperti ini. Nah, jidat ini maksudnya adalah pusaka ini perlu diselaraskan, dalam arti ada sisi esoterinya, ada sisi kita membahas esoteri, ada sisi khodamnya, ada makhluk yang bersemayam dalam pusaka ini. Ya, kita tahu sudah pernah saya jelaskan berulang-ulang bahwasanya pusaka itu diciptakan dengan kawin silang dua bahan yang berbeda sehingga terciptalah jiwa atau makhluk yang selalu bersama dalam benda tersebut selagi bendanya masih ada. Jika Anda memiliki kayak rasa dalam diri Anda, pasti Anda akan merasakan seperti ada kekuatan energi spesial yang terdapat di pusaka ini, kayak tekanan. Oke. Dan saya tekankan lagi, ini bukan dicetak, ini memang ditata dulu ketika proses panas, saking panasnya itu dipegang pakai tangan, dimulai pakai tangan seperti ini, kemudian dibentuk. Ini ada, kenapa ini sampai pas ini dulu diginikan, ini juga diginikan. Jadi sisa-sisanya menggunakan alat-alat. Jadi prosesnya dipegang-pegang baru ditata dengan jiwa, dalam arti diutuangkan perasaan dia. Energinya luar biasa sekali. Pandito Semedi.
Pandita Semedi itu dipercaya kalau orang di zaman dahulu itu orang, kalau kita bandingkan dengan sekarang, Pandita itu sama dengan kayak guru. Jadi orang yang memberikan pengajaran-pengajaran atau motivasi, arahan tentang masalah dia atau hal yang memang dia tidak diketahui. Itu Pandita Semedi. Beda lagi dengan Mandito. Kalau Mandito, orang yang sudah tidak berkecimpung dalam urusan keduniawian, dia lebih fokus ke rohaninya. Itu Mandito. Jadi Pandita Semedi dengan Mandito Semedi itu hampir sama. Hanya saja kalau Pandita Semedi itu masih dalam tujuan atau memiliki keinginan di keduniawian, tapi dengan landasan kerohanian. Tapi kalau Mandito, dia sudah tidak berkecimpung ke dunia. Oleh karena pusaka ini diciptakan dengan tujuan lantaran atau penyambung harapan yang memang keinginan Anda yang ingin segera dikabulkan, seperti itu. Mungkin cukup sekian video saya terkait pusaka Mandito Semedi, pusaka Kadewatan Mandito Semedi. Nah, untuk Anda yang merasa kayak ada getaran energi dan seperti ada panggilan tersendiri, silakan Anda bisa hubungi di nomor yang tertera di sini. Pusaka itu memilih tuannya, jadi saya tidak memaksakan pusaka ini harus ikut dengan siapa, tapi pusaka itu memilih tuannya dengan sendiri. Jika pusaka tersebut cocok dengan pemiliknya, maka akan memberikan berkah tersendiri bagi si pemilik. Tapi kalau pusaka tersebut dipaksakan untuk cocok, yang ada malahan pusaka yang saya pegang ini akan membawa malapetaka bagi si pemilik. Seperti itu. Sekian, jika Anda nggak tahu, silakan hubungi di nomor itu. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.